iblis menyembah Tuhan berkelamin. Kau jangan nipui kami. Mana? Kenapa sih gua nggak bisa jelasin ayat Alkitab gua? Itu data biar saya jelaskan. Kau pikir kau bisa menipui kami umat Islam? Tidak. Kalau kau bilang masalah menipu, dengerin Ripa. Kalau kau bilang itu menipu atau Jangan tidak, kau tipu hantu. Iya nggak apa-apa kalau kau bilang tipu. Iya kalau kau bilang tipu nggak apa-apa. Setidaknya saya menjelaskan gitu loh. Kenapa saya bisa mengutip ayat itu? Aku nggak butuh penjelasan kau. Aku butuh tanggal. Data-data. Lu mau mantan Kristen bolak balik lu bilang begitu sama gue tak waras. Sudah lah. Transfer dong ini. Terus transfer lagi 5 juta bakal kau ada. Coba. Tolong yuk. Aku tak butuh congor kau, yang aku butuh data hantu. Iya kan saya Cepat data kau ayat Alkitab tunjukkan dong. data Tuhan kau mati Ayat Alkitab dan dong. dilahirkan. Aku transfer 5 juta kalau ada. Suka-suka kau lah. Oke. Aku tak butuh congormu. Aku tak butuh congor kau. Kayak gimana ini mau diskusi nggak butuh Data. congor katanya. Saya ini mau ngasih tahu data kau Kitab diam. apa pasal berapa nomor berapa? Iya, kitab apa pasal berapa nomor berapa? Hei, hantu belau, dasar Satu hari penipu. kiamat nih nggak akan ada nih. Aku transfer Kitab juga, apa aku janji. pasal berapa? Coba. Kitab apa pasal berapa? Tanggal berapa? Hantu. Perhatikan. Umur 8 hari Yesus itu Hei. mana? Ya Allah. Ayat Alkitab Tanggalnya ada. mana? Ayat Alkitab Mana? ada. Mana? Ayat Alkitab. Nah, sekarang kamu tahu. Mana? Iya. Ambulan, Sekarang kamu sabar, tahu. ambulan. Tolong ambulan. Sabar ya Mulan. Sekarang kamu tahu ini tahun apa? Ini tahun apa? Tahun Hijriah Aku atau tahun tanya Masehi? tanggal berapa Tuhan kau meningsoi Iya, dan tanggal dilahirkan. 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Kesempatan hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelagak Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Otta Waras, Panatuk dan Ustadz Arif Eza dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rom Ustadz Arif Eza sendiri. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab dan juga tidak terima ajarannya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Atau digantung. Saya orang Indonesia. Jadi Orang moyangmu Kristen. dia apa? Dengerin Diapain dulu, moyangmu? Iya, saya orang Kristen, saya orang Indonesia. Ih, aku nggak nanya ke orang mana. Emang peduli apa Iya, aku tanya makanya gua moyang kau bilang dianyutin, dibakar atau diapa? Dikasih makan anjing atau diapa? Saya Kristen, saya bilang berarti kami orang Kristen percaya kalau mayat itu dikubur. Diapain?
dikubur. Ya coba buktikan mayat keluarga kau ada kubur, ada tanda tanggalnya. Coba foto kan, kirim fotonya. Nenek moyang gua itu orang tua dari bapak gua. Ada kuburan gua nggak dia. nanya. tahu. Kita nggak peduli. Ya makanya gue bilang ada Iya, nggak kuburannya. ada masalah. Itu nggak ada Kita masalah. lagi lihat mau- nisannya. Kita lagi Iya, lihat nisannya nisannya. coba lu Ada foto, nisannya. ntar lu open Besok di gua, sini. Ya, mana? Coba. Besok gua mintain foto Iya. dari saudara gue. Nenek moyang kau ya. Ya, oke. bapak kau, Nenek moyang bapaknya gua bapak kau, itu, bapaknya dengerin. bapak kau, bapaknya bapak kau, bapaknya Nenek bapak moyang kau, gua, bapaknya bapak kau, semua ada dengerin. nisannya. Usah, 10 generasi ke atas. Iyalah, biar fair. orang tua dari bapak gua itu nenek moyang gua juga. Itu kakek kau, nenek Itu moyang kau kakek, bukan itu nenek emang moyang kau. nenek moyang Generasi ke gua. atas nggak ngerti kau. Dengerin, orang tua Nenek, bapak kau tahu gua. ada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Memangnya bapak kau pelaut? Nah, kau tunjuk dulu sama aku nenek moyang kau nisannya apa? Kayak mana? Masa lagu itu lu bikin ke nenek moyang gua? Ya beda jalur lah. Nenek moyang kau bilang nenek kau. Nenek moyang kau yang ditanya, nenek moyang itu Oke, siapa? kau kan bilang nenek moyang bapak, Ripa. bapak. Dengerin, gantian. Kau bilang kan nenek moyang. Itu Berarti ibunya dari aku mau bapak tanya gua. dulu. Udah, diam. Yang penting itu Tuhan kau brojolnya tanggal berapa? Itu yang paling penting loh. Soalnya kalian merayakan. Coba kau tengok. Kau tadi janji. Katanya kau mau mengatakan Tuhan kau lahir tanggal 25, ada datanya mana? Oke, kamu minta data kan? Iya bener tuh. Oke, kalau kamu minta data selama aku bicara kamu bisa diam. Kau usah bicara lah, kau tunjukkan data kan. Tunjukkan data dulu baru kau bicara. Jangan kau sambil nunjukin data kau ngomong tak kemana-mana. Data dulu baru bicara. Kalau nggak diam kau, aku mau bernarasi dulu. Udah ada aku bernarasi dulu. Cepat buruan tunjukkan Tuhan kau lahirnya tanggal 25 Desember. Oke. Jadi tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Dari mana tahunya? Perhatikan. Umur 8 hari Yesus itu Tanya mana? Ya Allah. Ayat Alkitab tanggalnya ada. mana? Ayat Alkitab Mana? ada. Mana? Ayat Alkitab. Nah, sekarang kamu tahu. Mana? Iya. Ambulan, Sekarang kamu sabar, tahu. ambulan. Tolong ambulan. Sabar ya Mulan. Sekarang kamu tahu ini tahun apa? Ini tahun apa? Tahun Hijriah Aku atau tahun tanya Masehi? tanggal berapa Tuhan kau meningsoi Iya, dan tanggal dilahirkan. 25. Tanggal 25. Mana data? Nah, dari Data? pertama, makanya selama aku ngomong kamu diam. Data. Iya, saya mau menunjukkan datanya, kau diam. Itu loh. Alkitab mencatat ada Aku ayat tak Alkitab. minta congoranmu. Oh. Aku minta data, hei hantu. Cepat, data. Kan ada ya. Gantian dong. Ya, Gantian dong. Kamu ngadi tuh. Saya mantan Kristen. Kau jangan buat malu. Data. Lu mau mantan Kristen bolak balik lu bilang begitu sama gue tak waras sudah lah. Lu transfer dong ini. Lu transfer lagi 5 juta bakal kau ada. Coba. Tolong yuk. Aku tak butuh congor kau. Yang aku Ambulan, butuh tenang ya, Bu, ya. data hantu. Iya, kan saya Cepat data kau ayat Alkitab tunjukkan dong. data Tuhan kau dong, kita. mati Ayat Alkitab dan dong. dilahirkan. Aku transfer 5 juta kalau ada. Suka-suka kau lah. Yang penting data. Kamu data. Otak waras, kamu minta datain seperti apa? Yesus lahir 20 Desember. Tanggal lahir Tuhan kau. Oke, Tertulis di makanya mana? makanya gue bilang kalian diam biar Aku gue tak jawab. minta congor kau. Aku minta data Kalau yang saya pakai Alkitab boleh nggak? Data ayat Alkitab boleh nggak? Ya silakan. Banyak Kalau kali ada cerita 5 kau. juta, kalau Data, ada 5 data. juta, aku transfer 5 juta. Nggak bohong. Tanggal. Oke. Aku tak butuh congormu. Aku tak butuh congor kau. Kayak gimana ini mau diskusi? Nggak butuh Data. congor katanya. Saya ini mau ngasih tahu data Datanya kau mana? Kitab diam. apa pasal berapa nomor berapa? Iya, kitab apa pasal berapa nomor berapa? Hei, hantu belau, dasar Satu hari penipu. kiamat nih nggak akan ada nih. Aku transfer Kitab juga, apa aku janji. pasal berapa? Coba. Kitab apa pasal berapa? Tanggal berapa hantu? Aku tak butuh congol kau. Ambulan udah siap ini. Yang ku butuh data kau hantu. Jangan kau menipu aku. Dengerin Dasar ya, Lukas hantu balau. Lukas 2 ayat berapa? Lukas. Lukas 2 ayat 21. Lukas
Kenapa sih Ripa mulutmu nggak bisa diam? Nggak diam dulu dong. Suka-suka aku lah, apa kau? Ih, kok resek kali kau bibir nggak ada aku. di sini. Iya, itu memang mulutmu. Tapi kan ada temanmu bicara, ya kan? Oh, nggak ada 25 Mulutmu, Iya, tapi ada kau temanmu kedua. bicara. Lukas 2. Oke, Apa dengerin kau ya. ini loh? Dengerin, Kayak makanya mama-mama dengerin. kau. Lukas pasal kedua nomor diam kau, aku yang baca, penipu. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Mana tanggal 25 hantu setan. Iya, kau iblis, dengar lah, penipu. dengar penghuni neraka, dengerin. Dasar kau. Dengerin. Woi iblis bohong penyembah nih. Tuhan berkelamin. Kau jangan nipui kami. Mana? Kenapa sih gua nggak bisa jelasin ayat Alkitab gua? Itu data biar saya jelaskan. Kau pikir kau bisa menipui kami umat Islam? Tinta. Kalau kau bilang masalah menipu, dengerin Ripa. Kalau kau bilang itu menipu atau Jangan tidak, kau tipu hantu. Iya, nggak apa-apa kalau kau bilang tipu. Iya, kalau kau bilang tipu nggak apa-apa. Setidaknya saya menjelaskan gitu loh. Kenapa saya bisa mengutip ayat Aku itu? nggak butuh penjelasan kau. Aku butuh tanggal 25 karena kau minta jam nabiku meninggal. Aku jawab nggak Oke, bisa karena oke, aku nggak tahu. oke. Ku tanya kau tanggal berapa Tuhan kau mati. Tuhan kau dibrojoli. Iya, saya mau jawab. Kau diam biar saya jawab gitu loh. Jadi kenapa orang Kristen percaya Yesus Nggak itu ada lahir? itu, 25 Aduh, nggak ada. apa urusannya orang Kristen percaya nggak takut percaya? Gua banget nanya kalian mana ngadepin gua tanggalnya? takut. Kenapa lu takut ngadepin Bukan gua? takut, Kenapa? jijik. Lalu kalau Teman-teman, mamanya nggak kau takut, kenapa kau Google, ngoceh? Buka Lukas 2:21, lihat di Kenapa Google. kau ngoceh kalau kau nggak Teman-teman di bawah takut? buka Google. Tantrum kau ya? Tunjukkan data. Buang waktu. Ya tantrum. udah kamu Buang diam biar waktu. saya jelaskan itu datanya. Iya, tunjuk. Ya udah Tanggal kau 25. diam. Mana? Iya. Katanya kamu pernah belajar, tapi kok nggak ada diskusi, nggak bisa gantian ngomong? Kayak mama kau, aku minta tanggal. Justru Tanggal mana? kau Tanggal 25 nggak di situ. kelihatan diskusinya ada. Gantian dong ngomong. Kau nggak butuh diskusi sama aku karena kau gelang ungu ya. Jadi teman-teman, penipu ini nggak perlu dikasih tempat. Mana ada Tuhan kau lahir tanggal 25, hantu. Penipu. Kau tanya sama nenek moyang kau pun dia nggak tahu kalau Tuhan kau lahirnya tanggal 25. Iya nggak ada. Jangan kau tipu kami. Penipu. Bohong. Maka aku tadi berani kasih transfer 5 juta nih. Kenapa kau nggak ada? 5 juta kok sih kau ada. Ya bagi nonton ya yang bisa menemukan di Bible. Jangan ada kalian Yesus tipui berbicara. kami umat Islam. Iya, kalian boleh menipu orang-orang di gereja, tapi bukan kami yang kalian tipu ya. Boleh kalian tipui orang-orang di gereja dengan kemasukan roh lah kalian ya. Tapi bukan kami yang bisa kalian tipu. Kami umat Islam ini anti ditipu. Kami ustadz aja, ulama aja, ngaku-ngaku ulama, kalau bicara tanpa dasar kami ludahi. Tahu kau? Apalagi kau cuman oten. Ulama ngaku ulama aja depanku, bicara tak bawa dalil kuludahi. Bicara tanpa dalil mengasumsikan sesuatu yang tidak dibawa oleh jumhur ulama kuludahi. Tahu kau? Nah, ini aku tuh. Hah? Paham kau? Apalagi kau yang oten. Kau bilang Tuhan kau lahir tanggal 25. Kau tanya sama Paulus, bangkitkan Paulus dari kubur pun dia nggak tahu Tuhan kau lahir tanggal 25. Penipu. Jangan tipu-tipu lah. Ngomong aja lah sesuatu yang Halo, ada, yang benar. Malam. Malam. Halo malam. Ya, malam, Mamat. Kalian Mau boleh nanya, bertanya. Host. Ya, Mau di sini nanya kalian nih, di bertanya surat- aja yang oten. Di surat Al-Qalam 42 apa benar Allah berbentuk betis? Coba bacain. Coba baca dalilnya. Baca terjemahannya. Nih. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Inilah Allah berbentuk betis dan pohon tikus. Oh, nama-nambahi kau. Mentang-mentang Tuhan kau berburu, berkelamin, berlendir, kau sama-samain Enggak. Tuhan kita. Jangan Kalau gitu. pohon tikus yang Enggak gini di loh. surat waktu sama Musa yang sama Musa Gini yang loh, sama Musa yang kalau ngobrol Tuhan sama- yang ngobrol sama Iya, Musa diam berbentuk dulu. pohon tikus. Iya, kalau Tuhan kau berkelamin, bertulang belakang, berbulu dan berlendir, nggak apa-apa. Kami ikhlas. Kami nggak masalah kok. Tapi nggak usah kau hina Tuhan kami dengan menyimpulkan sesuatu yang kau nggak pahami. Ya, kalau kau menggunakan parameter terjemahan, maka Tuhan kau cukur bulu. Tuhan kau minjam pisau cukur, mencukur bulu pahanya. Tuhan kau lansia duduk di kursi roda. Bahaya kau. Tuhan kau berantem sama Yakub terus kalah. Tuhan kau bahkan makan daging lembu. Tuhan kau pernah jadi bayi. Itu Tuhan kalian begitu nggak apa-apa. Tapi bukan Tuhan kami. Betis itu bukan berarti Allah punya betis kayak betis Tuhan kau yang berbulu itu. Kau tahu arti tangan? Tangan itu bukan hanya apa yang ada di dalam
tubuh manusia, tapi juga kekuasaan tangan. Nah, jadi begitu juga filosofi tentang betis. Kau nggak pernah mendengarkan mata batin. Kau pikir mata batin itu diksi yang tidak diizinkan? Mata kaki, mata batin, mata hati. Jadi kau pikir betis itu semuanya ada ini? Berarti kaki meja itu kayak kau, kakinya berbetis, berjempol, berkaki. Ini makanya jadi orang jangan goblok banget jadi orang. Jangan jadi orang tuh koplak banget. Ya, ketika kau bisa bicara tentang mata, oh pokoknya mata adalah yang nempel di kepala. Berarti mata hati itu apa? Di hati itu ada mata gini, melihat motot-motot gini. Oh tak rembo, jangan blow on banget lah, maksimal banget blow onnya. Pasien selanjutnya itu gelang hitam ya, Hitam, itu disuntik siap. meningsoy. Siap dokter, siap dokter. Ya, saya pasien diagnosa itu penyakitnya keterguncangan karena Tuhannya berkelamin berlendir dan disunat dari ke-8 dan mungkin burung Tuhannya lebih besar dari dia, jadi dia nggak terima, makanya dia seperti itu ya. Lanjut, makanya dia bahas betis. Obatnya berapa nih? Berapa kali? Obatnya campur baygon sama daging tai sapi ya. Tai sapi campur sama daging onta sama air kencing Tuhan, campur sedikit lagi sama apa namanya ya? Biji pepaya ya. Terus Siap, dikasih dokter. 15 kali sehari. Siap, Sumpel ke mulutnya ya. Silakan. Oke, pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Ya, termos. Tommy. Islam Kristen. Jangan di mute, Ya, Islam tuh Kristen. jangan di mute. Iya, siapa yang Ya, iya Tommy, silakan Tommy. Jangan menmute teman-teman kalau nggak mau Ya. terima. Nah, Rifan ini mau diskusi atau mau menghina nih sebenarnya Rifan nih? Iya. Iya, tadi ngomong apa Tommy tadi? Apa sih? Kamu mau berdiskusi atau mau menghujat? Kayak sikapmu kayak Ya, jatuh Siapa lagi. yang Tommy tadi menghujat? ngomong apa Yang menghujat pertama siapa? Tommy? Ya kau lah, Apa penghujatannya? kau penghujat. Tuhanmu Tadi kamu- berlendir, benar nggak? Tuhan kau sikapmu berlendir kayak nggak? kanak-kanak tuh gimana gitu kau? Kok sikap kekanak-kanak? Iya. Tuhan kau berkelamin atau Kayak enggak? janda yang lagi jablay gitu loh, pengen nyentuh. Nah, ini Kok ya, kau? makanya saya mute ya. Kok kau yang menentukan aku kau kalau suka sama aku bilang aja. Aku nggak berselera lihat orang yang Kristen yang berkudu Asal kenapa ragu. kayak risol basi. Kayak risol basi busuk. Nggak suka aku. Bahkan aku kalau seandainya harus memilih antara orang Kristen dengan kuda, aku pilih kuda. Serius. Orang Kristen, sorry ya, maaf banget ya. Kuda lebih bersih daripada oten. Serius. Kuda nggak makan B2 soalnya. Serius loh. Bau. Ya maaf ya. Tommy Kalau aku birahi disuruh pilih, kayaknya Budi. birahi banget kamu. Makanya aku kemarin pakai cadar. Kenapa? Aku tahu kalian kalau lihat lubang hidung lihat vagina kalian kan, kebayang vagina. Nah itulah kalian. Otak kalian begitu. Lihat lubang ini pasti lihat vagina kalian. Lihat stick ini yang ceweknya pasti lihat penis kalian kan. Nah inilah kalian otaknya vulgar. Otak kotor banget sih. Kita lagi bahas Tuhan loh. Kita lagi bahas obat-obatan loh. Kok malah birahi kau? Mengerikan. Ya, Gamo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Kristen. ini aku mau ini dulu nih, Gamo nih, menurut Gamo antara orang Kristen yang baik dan orang Kristen yang buruk itu sama-sama masuk surga. Iya, Jadi yang itu pesundal. beragajilan sama-sama Itu betul. menurut dia. Itu betul. Dia betul. Aku sepakat dengan dia karena pesundal, tukang cukai, pembunuh murid Yesus yang menghabisi nabi-nabi itu semua masuk surga. Emang nyemplek di surga mereka nanti. Yang orang-orang baik dan benar tuh masuk neraka semuanya. Karena Yesus datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Benar kan, Gamon? Emang gitu. Gamo, silakan bertanya. Enggak seperti itu ya. Jadi ada penjelasan dalam ayatnya. Jadi waktu itu Yesus datang itu memang untuk orang yang berdosa, tetapi orang yang beriman juga tetap nanti masuk surga. Iya kan bareng-bareng kan? Orang beriman di Kristen mau baik kelakuannya dengan penjahat-penjahat di Kristen tetap satu surga bareng kan? Benar kan? Ya, cuma kita Ya kan udah. nggak bisa Ya menilai udah. baik buruk seseorang itu hanya Loh, dari kan kamu yang bilang, kok kamu malah menilai, kamu yang bilang bahwa orang begajulan, orang jahat sama orang baik-baik di Kristen asal beriman tetap masuk surga. Bener nggak? Ya udah, numplek keteplek-teplek semua sama psikopat asal Kristen, orang baik-baik asal Kristen, tukang
tukang ngambil bini orang, asal Kristen, satu surga semuanya. Kau kerjaanmu apa dulu? Ngambil bini orang. Bagus. Kau minum darah Yesus, iya selamat. Kau dulu ngapain? Ya, aku dulu motong-motong anak kecil. Kau Kristen, iya masuk surga. Kau ngapain? Aku dulu baik kali loh, nggak pernah jahat, nggak pernah ganggu orang. Sesurga kau dengan aku, iya sesurga mereka. Satu tempat. Karena nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Yang penting kalau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, mau lu jahatnya kayak setan, dajal, hantu belau, masuk surga. Paulus saja masuk surga loh, menghabisi nyawa Stefanus, menyiksa murid-murid Yesus, menipui, masuk surga dia. Yang menombak lambung Yesus saja masuk surga kok. Membunuh Tuhan aja masuk surga. Kenapa membunuh manusia nggak masuk surga? Ngebunuh Tuhan aja masuk surga kok. Itu Santo Longinus, Santa Longinus itu. Jadi santa dia, orang suci. Apalagi ngebunuh anak orang nih, nggak apa-apa. Tuhan aja pernah ngajarin buat ngebunuh anak orang loh di Yesaya 21 nomor 14 loh. Nggak penting bayi-bayi mah, habisi aja. Soalnya kalau bayi-bayi itu ditumbalkan untuk dosa nenek moyang. Kalau Tuhan ditumbalkan untuk orang-orang jahat. Gitu, Kristen mah gitu. Tanya aja kalau si Gamu kalau nggak percaya. Gamu bener nggak Gamu? Gamu monitor dong. Gamu bener nggak? Kalau anak kecil itu jadi tumbal nenek moyang dalam kitab Yesaya pasal 21 nomor 14. Kalau Tuhan tumbal orang-orang jahat, bener nggak Gamu? Mau kau jahat kek, mau kau tukang hantu belau kek, asal kau Kristen masuk surga kan Gamu? Betul. Beda. Di Islam beda. Di Islam beda. Di Islam kalau kau Islam, kau berzina, kau tetap masuk surga, tapi kau disiksa dulu. Kafaratmu tetap berlaku. Dalilnya apa? Famayyamal misqala dzarrati khairan yarah wa mayyamal misqala dzarrati syarran yarah. Kalian orang Islam, mentang-mentang kalian Islam terus kalian pikir kalian masuk surga auto langsung, enggak. Kalau kalian belum selesaikan dosa-dosa kalian di dunia, maka kalian akan berhadapan di azab kubur. Di azab kubur belum selesai terlalu banyak dosa, bertemu di yaumil hisab. Di yaumil hisab belum selesai, ketemu di neraka. Baru kalau kalian tidak pernah mensekutukan dapat syafaat dari baginda Rasul, makanya masuk surga walaupun hanya sebesar sebiji sawi iman di hatinya. Tapi ingat, kalian pikir enak di neraka? Ya, itu bukan tempat penyiksaan yang dibuat oleh para inkuisitor kemarin, itu bukan, beda. Loh, melek aku. Bentar. Wih, Andri datang lagi teman-teman. Kristen Ya, lagi Bang nih. Andris datang lagi. Selamat datang Bang Andris. Andres DM aku tak Bapak apa-apa boleh aja. Ya. buka. Bapak boleh Sebentar Bang buka. Andris. Ya, sebentar. Melek Bang aku Andris. ya. Boleh Bang Andris buka sebentar ya. Yohanes. Bang Andris sebentar ya. Saya moderator, saya kasih tahu dulu Bang Andris agak suara-suara kayak kipas gitu ya. Agak noise, maaf ya. Ini ada Rafael, selamat malam. Rafael, selamat malam. Ya, sebentar ya. Biar enak. Bentar. Oke, Bang Andris silakan masuk Bang Andris. Bapak boleh buka Yohanes 6 pasal 38. Ya, Bang Andris. Boleh buka Yohanes. Bang Andris. Boleh buka Yohanes. Yohanes. Boleh. Yohanes berapa? 6 pasal Yohanes Yohanes berapa, 6 Bang? pasal 38. Yohanes Yohanes 6 6. pasal 38. Yohanes pasal 6 nomor 38. 38 ya Bang ya. Ya. Saya bacakan ya Bang ya. Bang Andris ini Kristen. Iya. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa pertanyaannya Bang Andris? Baru selanjutnya itu ada tuh ya, selanjutnya itu. Tapi di 38, berarti 39. Hah? Apa yang mau Bang sampaikan di ayat ini? Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terus apa yang mau Bang sampaikan di sini? Kan siapa anak itu? Kan Anak itu kalau dalam ayat ini Yesus. Nah, Terus sebagai bapak yang sebut nama Yesus itu Bapak kan siapa Bang? orang itu
Kalau anak kan Yesus, kalau bapak siapa? Kalau Yesus kan sebagai pengikut orang Kristen ya. Bukan bang, abang katanya ngikutin Yesus, bukan Yesus yang pengikut abang. Atur dulu bicaranya ya bang. Coba atur dulu bicaranya biar abang paham dengan diksi abang sendiri ya. Saya juga nggak ngerti soalnya. Atur dulu abang bicara apa? Boleh. Apakah ya sebentar Bang Andris. Bang Andris ini tadi sebelumnya udah orang Kristen ya, usia 28 tahun tapi belum pernah tahu tentang perisai Trinitas. Nah, Bang Andris punya tapi menurut dia Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Nah, terus menurut dia ke Yesus diturunkan katanya. Itu nih, silakan. Bang Andris ini memahami seperti apa? Abang apa yang abang Pak? Silakan menjelaskan, nggak apa-apa. Ini mumpung saya lagi manis nih. Abang mau menjelaskan tentang ini, silakan. Apa yang abang pahami dari narasi ini? Silakan dijelaskan. Baik, Bang Andris. Apakah dalam Al-Quran ada tertulis seperti itu juga? Nggak ada bang, nggak mungkin Al-Quran itu sama seperti kitab abang. Kitab abang ini kan ditulis oleh manusia. Kan ini kata-kata manusia yang konon katanya mengutip perkataan Yesus kan bang. Dan banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Contoh, dalam kitab Matius, Lukas, dan Markus itu terjadi perbedaan tentang apa yang disampaikan Yesus. Contoh ketika Yesus didatangi oleh seorang murid ya, guru yang baik, apa yang harus kulakukan? Nah, Yesus berkata, kenapa kau bilang aku baik? Di ayat lain dikatakan, perbuatan apa? Kenapa kau tanya sama aku perbuatan baik? Nah, artinya kitab abang ini adalah kitab yang ditulis oleh nggak tahu siapapun orangnya, dipercaya sebagai kitab suci. Jadi ketika abang bilang bahwa kitab ini ada nggak tertulis seperti ini, nggak mungkin ada tertulis di Al-Quran seperti ini. Ini kan karangan manusia bang, nggak mungkin sama. Al-Quran itu perkataan Allah. Ibu, kitab suci kan sudah dijelaskan dari dalam Al-Quran. Apa? Al-Quran kan sudah jelaskan. Al-Quran nggak ngerti bang. Abang ini maksudnya apa? Abang coba telan dulu permen karetnya. Minum dulu. Kenapa kitab abang dikatakan suci? Kenapa kitab abang bisa dikatakan suci itu kenapa? Alasannya apa? Apa alasan kitab abang dikatakan suci? Kenapakah kitab abang dikatakan suci? Dia googling dulu, nanti balik lagi. Sehingga layak kitabnya dikatakan suci. Kalau Al-Quran ada bang, alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Pertama, Al-Quran adalah perkataan Allah dan tidak ada keraguan daripadanya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dan dia adalah petunjuk yang sempurna. Dan Al-Quran adalah perkataan Allah yang tidak ditambahi dikurangi oleh makhluk. Al-Quran terjaga, dalilnya nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian Al-Quran ya, itu tidak ada kontradiksinya, tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Kemudian Al-Quran selain terjaga, tidak ada ikhtilaf, tidak ada tiruannya, tidak bisa dicontoh. Nah, itulah dikatakan suci. Nah, kalau kitab abang kenapa dikatakan suci? Alasannya apa? Di kitab abang kontradiksi banyak, penulisnya nggak jelas, tidak bisa dihafalkan, manuskrip-manuskripnya ditemukan dan tidak sama otentik semuanya. Markus, Matius, Lukas itu tidak otentik semua, tidak sama. Kemudian terjadi distorsi di dalamnya, terjemahan-terjemahan yang begajulan, 6.000 sekian kata Yonatan Purnomo, banyak kesalahan. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Lalu ketika ada perkataan yang konon katanya mengutip perkataan Yesus, yakin ini perkataan Yesus? Dari mana kalian tahu kalau ini perkataan Yesus? Kalau ini bukan perkataan iblis, dari mana kalian tahu? Maka kitab kalian gagal dikatakan kitab suci karena tidak jelas epistemologisnya gitu. Kalau Al-Quran kenapa dikatakan suci? Karena terjaga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan Allah yang diberikan kepada nabinya gitu. Yang Kristen yang naik lah, yang bisa jelasin kitabmu. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Apa alasan kitabmu dikatakan suci? Ayo coba. Yang gedebuk dari langit itu justru adalah loh batu yang dicampak Tuhan ke hadapan Musa. Al-Quran bukan gedebuk dari langit. Kalian pikir yang turun ke langit dari langit itu kitab Quran? Al-Quran itu apa yang dilafazkan kemudian ditulis. Jangan ini banget sayang ya, jangan ini banget. Ini siapa nih? Aku yang ngelek atau siapa ini?
Naik ke atas saja kalau mau diskusi ya. Ayo. Ayo. Terlemus. Selamat malam. Ya, malam. Selamat Bertanya malam, saja yang Bos. Kristen. Ya, Ya, yang Kristen tadi- bertanya saja, jangan menjelaskan Oke. agama kalian karena kalian nggak ngerti. Soalnya saya lebih paham daripada Oh, kalian. ya, Bisa saya oke. buktikan. Saya mau tanya, katanya Al-Quran memang jatuh dari langit gitu. Tahu dari mana? Tapi ibu yang bilang tadi Coba turun menit dari keberapa? surga. Bang Rizal, di dulu Bang Rizal. Turun Banget. dari surga ibu bilang. Ya, coba tunjukkan. Ada nggak Itu- Bang Ot? Entar dulu. Gini ya, kan kamu nuduh saya mengatakan Al-Quran jatuh dari langit. Saya sebagai orang yang kamu tuduh tidak merasa mengatakan hal seperti itu. Kamu telah menuduh, maka kamu buktikan. Coba rekamannya diputar lagi ketika saya mengatakan Al-Quran jatuh dari langit. Kan dari surga itu dari langit kan. Jadi dari Coba mana surga tunjukkan itu? kepada saya pernah mengatakan Al-Quran turun dari surga tuh telinga dipakai. Coba rekaman Oke, suara saya ketika saya oke, pernah berkata oke. sejak 6 tahun lalu sampai sekarang. Bentar dulu. Saya ini udah diskusi udah 6 tahun ya. Coba kau cari videonya, diskusiku sejak 6 tahun lalu sampai detik ini. Kau cari videonya dimanapun. Aku pernah mengatakan Al-Quran turun dari surga. Coba ya. Coba tunjukkan data. Kalau enggak jangan ngomong sembarangan. Ya, coba kau tunjukkan data atau perkataanku yang pernah mengatakan bahwa Al-Quran turun dari langit atau turun dari surga. Ya, jangan PHPA kali lah, gelang ungu lah kalian nanti ini semuanya loh. Udahlah kalian menuduh, kalian pula yang memaksakan. Aku nggak tahu, aku yang berbicara aja nggak tahu loh kalau aku pernah bilang gitu. Karena aku nggak pernah mengatakan Al-Quran jatuh dari langit, nggak ada. Al-Quran itu perkataan Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril. Nah jadi tolong jangan maksimal sekali botolnya. Walaupun dalilnya ada aku bodoh karena Injil yang diberitakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku paham kok kalian itu. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Iya, nih dalilnya. Ya, tapi jangan di hadapan kami lah, capek kami. Masa kami harus ngajarin kalian? Kami ada kewajiban loh, nggak ada tanggungan buat kami mempercerdas kalian loh. Kami hanya ada tanggungan untuk tidak membiarkan peradaban ini rusak. Ya, nih, baca ini. Aku tahu dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 10 dikatakan bahwa kami botol oleh karena Kristus. Tetapi kamu harus dalam Kristus. Gak apa-apa kalian botol, tapi tolong jangan fitnah. Sejak kapan saya pernah berkata Al-Quran jatuh dari surga? Ngadi-ngadi kamu, sembarangan, sembrono. Gak usah gitu ya, diskusi baik-baik aja, jangan memfitnah. Gak bagus itu ya. Masa baru masuk udah memfitnah? Tuh loh. Coba tunjukin dalil kalau Al-Quran jatuh dari langit. Bawa datanya. Kalau nggak ada jangan sembrono lah ya. Tuhan kalian tuh yang jatuh dari langit tuh. Tuhan kalian kan dari surga tuh, jatuh dari langit. Tuhan kalian nyungsep di rahimnya Maria, keluar dari vaginanya Maria. Mau seperti itu saya? Kalau saya jahat saya bisa juga katakan seperti itu loh. Tuhanmu nyungsep dari surga, jatuh ke perutnya Maria, keluar dari vaginanya pakai ketuban. Boleh nggak begitu? Nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Makanya jangan kayak gitu ya. Coba kasih data, tunjukkan kalau Al-Quran jatuh dari langit. Ayo, silakan. Rohit, Tapi bicara. ibu bilang tadi kalau Alkitab Menit keberapa? itu Menit tidak keberapa saya bilang? suci. Loh, aduh, maunya direkam tadi saya Kitabmu lupa bukan pulang Alkitab. rekam ibu ngomong. Ya udah Itu, rekam. Makanya Rizal. kalau jadi orang itu kalau menuduh. Klarifikasi dulu, itu Dengar. Uni itu mengomentari komentar yang di bawah tadi itu, ya kan Uni ya? Ya, makanya nih aku kasih tahu kalau kau bisa membuktikan aku ngomong tadi ya, aku berhenti jadi apologet seumur hidup. Ya, tapi kau bisa buktikan besok. Kau cari di YouTube Unirifa diskusi hari ini siapa yang live kau rekam. Kau cari tahu aku pernah mengatakan Al-Quran jatuh dari langit gedebuk. Aku berhenti jadi apologet seumur hidup, paham ya? Asal kau bisa buktikan kata-kataku. Aku ndak pernah bilang kalau Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kok pede kali kau? Kitabmu, Biblemu itu karangan manusia, tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran yang kalam ilahi. Gitu loh. Ya. Nah sekarang apa lagi pertanyaanmu? Jangan kau paksakan sesuatu yang tidak aku ucapkan. Capek aku. Nggak perlu juga aku meyakinkan kepada lalat bahwa
bunga itu wangi, sampah itu bau. Ya lanjut. Pertanyaan Ya udah selanjutnya. lanjutlah. Aku nggak mau berdebat. Cuman kalau ada orang yang Jangan mengatakan berdebat. Alkitab itu tidak baik, saya nyeletuk gitu. Loh, Makanya bukan saya yang bilang kitabmu ya, bukan Alkitab loh. Alkitab itu kata dari kataba. Itu kalam Allah. Alkitab itu bahasa Arab, kitabmu Bible. Kitabmu itu namanya gospel. Dan kitabmu memang tidak baik, itu bukan kata saya nih. Kau tengok ya, di Amerika sendiri di banned. Di ban lo kitabmu lo. Nih. Loh kok kamu marah sama saya? bukan marah, saya menerangkan. Nih, tunjuk. Alkitab Bang kami Gatot, itu saya naik memang satu lagi. Nih. Nih ya, kita bawa data nih. Alkitab dilarang di sekolah-sekolah. Bentar ya, aku naik pakai akun satu lagi ya, biar enak aku, biar gonta-ganti. Nih, kau tengok ini ya. Ini si Domi Witak ini yang nyepap ini Al-Quran jatuh dari langit. Itu biarin aja, ngapain digubris. Biar aja dia ngetik begitu. Untuk algoritma juga bagus, dia ngetik itu biar oten semua ke sini. Algoritmanya naik nanti. Saya kan aku lagi satu lagi, Ustadz Arif, aku mau tunjukkan data nih. Banyak kali oten di bawah ini. Si Rifa takut masuk gorong sedis. Nah, yuk. Menuhankan Dia aku takut Edis, ya? rabies. Udah gak Orang usah Kristen ditanggapi. sekarang Nah, ini ya. menuhankan Edis ya sekarang ya. Besarkan ini dulu. Nah, ini ya. Kalian perhatikan ini ya. Abangku Robin, bukan Unirifa yang mengatakan kitab abang itu tidak bagus ya. Bukan Unirifa abangku, tapi orang Kristen sendiri, Bang. Nih, Bang. Ya, Bang lihat ini ya. Nah, Bible banned from US school due to vulgarity dan violence. Abang lihat nih, aku terjemahkan sama abang ya. Nih ya. Kita terjemahkan ya. Kita terjemahkan, translate. Nah, translate option Indonesia. Nah, nih Bang ya. Alkitab dilarang di sekolah-sekolah Amerika Serikat karena dianggap vulgar dan mengandung kekerasan. Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang ya, Bang ya. Bukan saya yang bilang, tapi yang bilang ini Bang, The Sydney Morning Herald. Bukan saya ya Bang. Nah, jadi abang mau komplain sama mereka aja, jangan sama aku, oke? Aku nggak ngerti apa-apa soalnya. Kitab abang tuh porno katanya. Terus banyak kekerasan di dalamnya, katanya ya. Tapi memang iya sih Bang. Bukan sama aku yang bilang. Oke, kalau gitu saya iya, kalau segitu saya mau. Sedangkan di Alkitab kami dikatakan juru selamat itu ada di dalam Tuhan Yesus. Saya mau tanya, iya kan? Coba saya tanya dulu, alasan Yesus dikatakan juru selamat kenapa? Emang dia menyelamatkan siapa? Seluruh manusia. Coba tunjukkan datanya. Oh, di dalam Yohanes 14. Enggak, maksudnya yang sudah terjadi. Dia kan kata dia menyelamatkan seluruh manusia. Baca Matius 7:21 Bang. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga. Artinya dia tidak menyelamatkan semua manusia. Bang, abang jangan bohong. Dia sendiri mengatakan, nih abang baca nih dalilnya ya. Ada pakai dalil Bang. Pakai dalil kalau ngomong sama saya. Saya pakai dalil. Ya? Nah, saya pakai dalil. Makanya saya bilang itu Yohanes 14 ayat 6 dikatakan. Coba buka Yohanes 14 ayat 6. Bacakan aja Bang, saya punya dalil sendiri Bang ya. Nah, saya bacakan Yohanes 14 ayat 6 ya. Silakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu udah jelas dikatakan. Siap. Kata Yesus dia satu-satunya tempat jalan menuju Bapa ya. Betul. Kalau gitu kenapa Henok dan Elia nggak kenal Yesus tapi sudah ke surga? Berarti bohong dong Yesus kan? Gimana? Henok dan Elia kan belum kenal Yesus tapi sudah ke surga sebelum Yesus dilahirkan. Gimana kamu? Elia itu kan lahir duluan, Yesus kan belakangan. Iya makanya berarti kan nggak. Tapi sudah bisa masuk surga tanpa Yesus. Ini gimana sih? Loh, berarti kan tanpa Yesus orang bisa ke surga. Loh, benar. Henok udah ke surga, Elia sudah ke surga, Yesus belum lahir. Dengar mana dulu. Sih? Yaudah, di jawab. saya dikatakan nubuat Yesus itu Allah itu sendiri. Di mana Tuhan bernama Yesus? Tunggu. Tunjukkan di perjanjian lama ada Tuhan bernama Yesus Bang, jangan tipulah.
Gimana? Di mana di dalam perjanjian lama ada Tuhan bernama Yesus? Di Yesaya coba kamu buka itu di saya. Tapi bukan Yesus dikatakan. Ya sudah, kalau gitu Tapi- jangan ngadi-ngadi bang, jangan ngeklaim nih Yesus nih iblis nih kayaknya nih ngaku-ngaku loh kayak kamu tahu nggak saya nggak iblis dalam bawa enggak Alkitab pula bentar, saya. bang. Kalau cuman ngeklaim, iblis juga pernah ngeklaim bahwa dia adalah penguasa dunia ini, bang. Kalau begitu, Yesus ngaku-ngaku bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran, itu bisa jadi iblis yang ngaku-ngaku. Kenapa? Buktinya sebelum Yesus dilahirkan, Henok dan Elia sudah ke surga. Artinya tanpa Yesus, Henok dan Elia sudah pergi ke surga. Tanpa kematian Yesus, bahkan Henok dan Elia tidak perlu mati dulu seperti Tuhanmu yang harus mati dulu baru dia ke surga. Artinya dia berbohong. Nah, tadi abang bilang Yesus menyelamatkan. Siapa bilang nih? Abang baca nih. Bentar. Nih, abang bilang Yesus menyelamatkan nih. Abang lihat nih data saya nih. Siapa bilang? Jangan menipu saya, bang. Saya baca kitab abang. Iya, Abang tidak perhatikan menipu. baik-baik. Itu udah Nih. tertera. Oke. Itu kan dia mengaku-ngaku sebagai jalan kebenaran dan hidup satu-satunya jalan. Padahal kan sudah ada Tuhan orang yang ke Yesus surga tidak tanpa pernah dia. tidak mengakui Loh, dia. kan tadi akulah jalan kebenaran dan Cuman hidup kan orang ngaku-ngaku. tahu apa mukjizat yang telah dilakukannya. Jangan bahas mujizat dulu. Kalau mujizat Dia emang kan- Musa juga mujizat. bagaimana Emang dia Yesus dibilang bisa nggak membela manusia lautan? kalau- Bang, Yesus bisa nggak membela Oke, saya lautan? tanya lagi sama kamu. Belum lari kemana-mana, ini saya lagi tunjukin Siapa Yesus Yesus? katanya juru selamat. Ini Jangankan belum selesai. jangankan membelah lautan, jangankan membelah lautan, orang mati bisa dihidupkannya. Apa bedanya dengan Elia? Membelah Elia juga lautan pernah. gampang Loh, itu. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Apa hebatnya? Nih, tengok ini ya. Lukas pasal 13, katanya Yesus menyelamatkan, jangan berbohong di depan kami. Ini kata Yesus. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, nih orang lagi nanya nih, siapa saja yang diselamatkan? Apa jawab Tuhanmu yang ngaku-ngaku itu menyelamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Nih, kau disuruh berjuang, Bang. Jangan kau berharap dia menebus dosamu. Kau disuruh berjuang, Bang. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tuh, katanya kalian selamat, udahlah berjuang nggak dapat pula. Tahu artinya maksudnya itu. Makanya jangan apa? Makanya maksud dari arti itu tahu nggak Kak? Tahu nggak Ibu itu? Apa? Jelasin. Bu, Anda arti dari berhak itu menjelaskan. kita harus memikul salib, Bu. Kita Ya udah, harus berusaha dulu, mengikuti kan? perintahnya. Ya udah, Baru berusaha bisa dulu, kan? kita masuk ke surga. Ya Bukan udah, kalau gitu kalian nggak pasti masuk surga. Berarti kan nggak semua orang Kristen mampu menjalankan itu. Waduh, Berarti pasti kalian nggak dong, pasti. Bu. Sekarang saya Katanya tanya dia sama juru Ibu. selamat. Ternyata kalian Dari pikul. mana? Tunggu. Dia katanya juru tuh. Bentar. Katanya dia juru selamat, tapi kalian pikul salib. Berarti kalian menyelamatkan diri sendiri dengan pikul salib. Katanya juru selamat, Maksud tapi pikul dari salib. Ibu, ngerti nggak Ibu arti maksudnya pikul salib? Tahu nggak artinya Ibu? Kita Apa harus artinya melakukan pikul salib? perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Bukan Terus dia artinya mati buat kita apa? memikul salib. Ibu makna Ya terus kita harus melakukan apa yang dikatakan Tuhan terus Yesus, Tuhanmu baru mati kita buat bisa. apa? Ya Jangan udah, kalau kita gitu Tuhan mengakui ngapain Tuhan mati? Yesus. Gimana? Ya udah Tuhan, udah nggak usah Dia banyak tidak kali lebar. mati, siapa yang Kalau bilang memang mati? akhirnya kalian harus. Enggak, dia hidup kok. Oh, berarti Yesus nggak mati. Dia buktinya kan ada. Oh, yang mati di tiang Dia salib kan bukan ada. Yesus. Dia buktinya Yang mati di tiang salib? Yesus. Yang mati terkutuk di Yesus. tiang salib siapa? Itu tubuhnya, Bu. Katanya kau tubuhnya. bilang nggak Kalau mati, rohnya terus tidak dia- mati, Bu. Dia kekal, Bu. Dia kekal, Sejak kapan Bu. roh dikatakan Jangan Yesus? silap, Ibu. Sejak kapan roh dikatakan Yesus? Gimana? Yang dikatakan Yesus itu apa? Yang disebut Yesus apa? Manusia. Yesus itu Allah itu Yang sendiri, disebut Yesus Bu. apa? Tunjukkan sama saya Yang kalau maksud Yesus Ibu- itu adalah roh. Jangan bohong Bukan lah. ngerti aku Kok banyak maksud kali Ibu. tipuan kalian ini. Oke, saya tanya Ibu lah. Kau di bilang Al-Quran kalau Yesus di itu mana adalah roh. dikatakan- Diam dulu. Diam Eh, dulu. benar. Jangan Benar. bohong. Pertama di depan saya jangan Iya. berdusta. Yang disebut saya dengan tidak Yesus berdusta. adalah anak Maria yang diam dulu. Nih, kalian ini ya, Ya. kalian mempelintir nih. Yang disebut dengan Yesus adalah manusia yang lahir dari rahim Maria yang memiliki roh dan memiliki jasad. Sejak kapan Yesus itu adalah roh? Jangan tipui saya. Jangan tipui, Bu. Bang. Nah, ketika Ibu, kau bilang jangan Yesus gitu, tidak Bu. mati tapi dagingnya yang mati, kau pikir daging Tidak, itu Bu. bisa Dia hidup tanpa kekal. roh? Dia kekal, Bu. Roh itu. Apa yang Maria, kekal? Apa Yesus yang sedangkan kekal? Maria tidak Apa Yesus yang kekal? melakukan. Dengar dulu, Saya Bu. tanya. Dengar dulu. Tunggu. Yang kekal apa Iya, Yesus? iya, iya. Yang kekal apa Yesus? Yang kekal apanya Yesus? Seluruhnya, Yang kekal Bu. apanya Yesus? Kekal dia. Kita aja kenal sama dia kalau kita mengikuti jalannya. Kita hidup kekal, Bu. Apanya yang kekal, woi?
Semua Bu. Yang Apa, kekal Bu? apanya? Yang kekal apanya? kita. Mau hidup kita. Terus yang mau- mati itu apa? Yang mau mati itu kehidupan apa? Kita, Yang mau mati itu apa? Segalanya kekal kita Bu. Aduh, ini orang ngomong apa sih? Yang mati apanya kalau gitu? Jelaskan. Yang mati apanya? Yang mati apanya? Yang mati apanya? Dagingnya yang mati. Bisa dagingnya mati tanpa roh. Berarti dagingnya itu sejak semula sudah hidup terus mati. Berarti dagingnya hidup terus mati gitu dagingnya. Waduh. Teman-teman ya. Dagingnya itu hidup terus mati ya teman-teman ya. Open mic, Pak Robin. Dodong. Ada Tetap belajar teman-teman ya, sambil tetap belajar teman-teman. Kita tunjukkan Tuhan mati ya. Pak Robin. Ini Tuhan kalian mati. Hey, Apa sih? Nih, roh. daging itu kalau tiada roh namanya mayat. Ya udah. Nah, sekarang ku tanya, roh kau mati nggak? Enggak. Ya sudah, berarti roh kau dengan Tuhanmu sama-sama kekal. Berarti kau dan Tuhan sama-sama kekal gitu. IPA banget kalian. Astagfirullahaladzim. Jadi neraka itu apa gunanya? Apa ini kok ke neraka? Kau kan bilang, saya bertanya Tuhanmu mati nggak? Enggak, katamu yang mati dagingnya. Lalu kutanya, oke, berarti roh Tuhanmu nggak mati. Memangnya roh kau mati? Enggak, berarti roh kau dan roh Tuhanmu sama-sama kekal. Berarti kau sama Tuhan sama-sama kekal. Sama. Ya berarti kau sama kayak Tuhan. Sama kau sama Tuhan. Berarti semua manusia sama kekal. Berarti apa hebatnya Tuhanmu? Apa hebatnya Tuhanmu? Lah, yang kutanya kau itu apa gunanya neraka? Guna neraka itu untuk nyisa kau. Yang kutanya menyisa kau dan Tuhanmu. Yang kutanya itu apa hebatnya Tuhanmu? Kalau kau disiksa rohmu mati, apa gunanya neraka itu? Tidak ada roh yang disiksa. Yang disiksa itu badan kau. Kau yang mencuri, tangan kau pula yang mau dihancurkan. Tangan kau yang mencoli, tangan kau yang harus disiksa. Burung kau yang menikmati orang lain, burung kau yang disiksa nanti di neraka. Enak aja kau. Kau yang menikmati orang lain, tiba-tiba badan kau dihancurkan gitu. Ketika kau pergi bersundal dengan perempuan lain yang menikmati kan burung kau dan tubuhmu, maka tubuhmu itu yang akan disiksa nanti. Jangan kau pikir badan kau itu dihancurkan setelah berbuat dosa. Hebat kali kau. Emang kau siapa? Justru kau yang akan disiksa adalah badanmu. Yesus sendiri mengajarkan. Burung kau nggak disunat, burung kau masuk neraka, nggak disunat, nggak suci. Burungmu kotor, nggak layak masuk surga. Yesus saja bersunat kok. Kau pikir Yesus mau sesurga dengan orang yang tidak, yang berkulup? Najis lah. Ya, gini loh, nggak ada ceritanya di Islam itu roh kau yang disiksa aja. Diam dulu. Nggak ada misukan tanganku sini, ya. Jadi kalian dengar ya, dengarkan baik-baik. Ketika laki-laki di dalam dunia ini bersenggama dengan bini orang yang menikmati apa? Rohnya yang menikmati gitu. Yang menikmati itu burungnya dan tubuhnya. Paham kalian? Lalu tiba-tiba ketika tubuh kau dan burungmu menikmati bini orang, tiba-tiba tubuh kau dan burungmu itu dihancurkan begitu saja. Yang berdosa dia kok. Hebat kali kau. Kok bawa-bawa Di kami tidak ada nafsu Bu, nafsu yang itu tertera di situ. Kalau lihatlah Oke, kalau gitu kutanya, burung Tuhanmu masih ada nggak ketika dia naik ke surga? Itu. Gimana? Iya, saya tanya, apakah Tuhanmu ketika ke surga sudah tidak punya kelamin? Beginilah kalau orang-orang yang ada. Untuk yang apa gunanya? Perkataannya selalu untuk apa guna kelamin Tuhanmu di surga? Perkataan nafsu. Kalau di kami tidak ada begitu Bu. Kenapa saya bilang menyembah inilah kalian hipokritnya. Kalian yang apa loh, otak kalian yang kotor. Aku nanya, kelamin Tuhanmu gunanya apa ketika dia ke surga? Kalian menyembah Tuhan berkelamin, kalian bilang pula kami yang kotor. Aku justru ingin tahu, ketika kalian bilang kalian nggak punya hawa nafsu, lalu fungsi kelamin Tuhanmu yang dibawa dia ke surga itu buat apa? Aksesoris, buat hiasan, pajangan. Kalau dia udah turun, kau mau bilang apa? Kalau dia udah turun, ya aku minta dilamar lah. Kau mau dilamar? Apa kau ini? Yang kutanya itu, ketika kalian mengatakan di surga kalian tidak punya hawa nafsu, lalu kelamin Tuhan, kelamin Henok, kelamin Elia itu buat apa di surga? Ya untuk ngenjot, untuk ngenjot. Oh, untuk ngenjot, berarti ada nafsu Tuhanmu. Ya udah, siapa yang dienjot Tuhanmu nanti di surga? Siapa yang dienjot Tuhanmu di surga nanti? Wah, parah kali ini Tuhannya buat ngenjot. Itu kurang ajar ini orang. Masa Tuhannya dibilang ngenjot nanti di surga. Wah, mamamu nanti dienjot Tuhan berarti kalau suka-suka dia. Aduh, parah kali ini, takut aku dekat-dekat Tuhanmu nanti dienjot aku. Ih, ngeri kali laki-laki ini ya. Tuhannya ngenjot di surga nanti.
Wah, gak mau kalau gitu aku masuk surga Tuhanmu. Mamaku dienjot, aku pun dienjot sama Tuhanmu. Takut kali aku, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok porno kali sih ya Tuhanmu. Semua dienjot sama dia, mentang-mentang dia Tuhan gitu. Ya Allah, ya Rabbi, bikinlah bidadari biar nggak mengenjot orang lain. Oh enggak, nabiku beda surganya. Surganya surga Islam. Bilanglah sama Tuhanmu supaya nggak mengenjot bini orang. Bikinlah bidadari untuk dienjot sendiri. Jangan kayak gitu. Bilang sama Tuhanmu. Jangan kayak gitu. Jangan mamaku yang dienjot. Suruhlah Tuhanmu bikin perempuan sendiri bernama bidadari atau bernama pesundal, terserahlah. Biar jangan dienjotnya bini orang. Masa kau bilang Tuhanmu mengenjot? Alammu itu sampah. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Aku nggak bilang Tuhan kau sampah. Kau yang bilang Tuhan kau ngenjot. Kau pula yang menghujat Tuhan kami. Kau udah turun, kau penghujat. Kau yang bilang Tuhanmu mengenjot bini orang. Kau pula yang mengatakan Tuhanku sampah. Kok kotor kali mulutmu. Ketika ku tanya samamu untuk apa kelamin Tuhanmu, kau jawab untuk mengenjot. Ada yang rekam ini nggak? Ada nggak teman-teman yang rekam ini? Ya, minimal kami lihat dan dengar nih. Ya, ada ya. Teman-teman perhatikan, orang itu tadi ketika ditanya apa fungsi kelamin Tuhanmu untuk mengenjot. Mengenjot siapa? Mamaku pun dienjot. Ku bilang, tolonglah bilang sama Tuhanmu, ciptakanlah makhluk sendiri untuk dienjot dia. Jangan mamaku yang dienjot. Mamaku kan ada bapakku. Jangan kayak gitu. Janganlah kayak gitu. Lagian mamaku kan gak surga dengan Tuhan kalian. Mamaku nanti ada di surga Islam, Mbak. Ngeri Bu ini memangnya. Perkataan kan Ibu kawan, ini. Nggak usah. Kau pikir ini nggak direkam? Kau pikir ini nggak ada di YouTube? Kau tengok di YouTube kita sedang live. Nggak usah kau bicara dosa. Kau pikir kau bisa memfitnah aku? Ini direkam dan ini di live kan di YouTube manapun. Setiap perkataanku aku mampu bertanggung jawab. Aku tidak pernah mengatakan Tuhan kau mengenjot. Aku bertanya apa guna kelamin Tuhanmu, lalu kawan kau mengatakan untuk mengenjot. Dengar kau, netizen dengarkan tadi? Dosa netizen dengarkan Ibu kalian? gitu, dosa Bu. Bertobatlah. Apa ini dosa apa ini? Yang Ibu lakukan. Apa ini? Ibu dosa? Apa ini? Anda itu Ibu lakukan sama aku kawanmu yang bilang tadi. Siapa yang bilang Bu? Apa ini? Hah? Kawanmu yang Teman bapak tadi, teman bapak. Kawanmu yang bilang tadi jangan playing victim. Telinga kami sehat semua loh. Temanmu yang tadi bilang ketika kutanya, kami di surga tidak punya hawa nafsu. Apa bukan kau? Kawanmu orang ini apa sih ini? Kenapa nih orang ini nggak normal nih? Kawanmu yang bilang tadi. Tadi kutanya sama kawanmu, kan dia bilang di surga kami tidak ada hawa nafsu, hah? Kalau gitu untuk apa kelamin Tuhanmu dia bawa ke surga? Untuk mengenjot mamaku katanya. Mamanya Jia juga. Kawanmu yang bilang, ini direkam. Kurasa ada yang live kan ini. Ada yang live kan nggak teman-teman? Oh ya, ini ada di dalam YouTube apa live-nya Ustadz Arif nanti nih. Jadi kalau ada yang memfitnah nih, nanti kita 1,8 orang menonton. 1,8 orang menonton ya. Ada yang melive-kan ya? Siapa yang melive-kan teman-teman? Biar kita ambil videonya nanti. Dia sendiri mengatakan Tuhannya menggenjot, kurang ajar. Kurang ajar. Inilah kalau kebablasan menjelaskan keagamaan tanpa dasar ilmu, akhirnya menuduh dan memfitnah. Beginilah apa ini ya, manusia yang apa ini ya, kotor gini ya. Apa sih? Oke. Kutanya samamu dulu. Kita nggak ada punya ngomong kelamin gitu, nggak? kita dibalikan begitu kan, ngeri itu namanya itu. Ya udah kau buktikan kalau aku salah ya. Gak usah banyak cerita ya. Kutanya samamu. Tuh di surgamu ada nafsu nggak? Di surgamu ada nafsu. Coba open mic, kau jangan playing victim. Kau pikir kami percaya samamu? Penipu-penipu kayak kalian. Coba saya tanya, Tuhanmu punya hawa nafsu nggak? Ayo, Tuhanmu punya hawa nafsu nggak? Robin dibuka mic. Robin dibuka mic-nya. Tuhanmu punya hawa nafsu nggak? Ya, jadi teman-teman kita nggak berani kan jawab kan. Nah itulah, jadi ketika kalian mengatakan di surga kami tidak ada hawa nafsu, kalian tahu dari mana itu? Datanya mana? Coba tunjukkan data kalau di surga kalian tidak ada hawa nafsu. Siapa bilang malaikat nggak punya hawa nafsu? Malaikat itu menikah. Kalian tahu dalam kitab sucinya orang Yahudi, anak-anak Elohim menikahi anak perempuan manusia, itu artinya punya hawa nafsu. Kalaupun kalian jadi malaikat ketika di surga, kalian tetap punya hawa nafsu. Bukti malaikat punya hawa nafsu, dia membangkang kepada Tuhan. Hawa nafsu itu apa? Keinginan. Jangan kalian tipui kami. Ketika kalian katakan Tuhan kalian tidak punya hawa nafsu, artinya kalian mengatakan Tuhan kalian bukan manusia normal, karena normalnya manusia punya hawa nafsu. Jangan kalian bodoh-bodohi kami ya. Ketika saya tanya, kalau memang Tuhanmu tidak punya hawa nafsu, lalu untuk apa kelamin Tuhanmu dibawa ke surga? Atau kalian mau mengatakan Tuhanmu sudah tidak punya kelamin ketika ke surga? Bahaya kalian loh. Berarti dia nggak sempurna lagi.
Nah, ketika kalian menjawab bahwa untuk menggenjot penghujatan, jangan kalian fitnah kami yang menghujat, kalian yang menghujat Tuhan kalian. Kami telah membuktikan itu. Kenapa? Karena konsekuensinya memang kalian akan masuk kerana penghujatan. Kenapa? Mengatakan Tuhan tidak memiliki hawa nafsu, itu sama aja kalian bilang Tuhan kalian gak normal. Maju kena, mundur kena ya. Iya. Dia yang bilang Tuhannya menggenjot, tadi kita pula yang dituduhnya. Emang manusia playing victim mereka ini. Untungnya nih kita ada yang live. Gitu ya. Nah, jadi kalian di sini kalau diskusi itu kecepatan bicaraku, aku sudah terbiasa menghadapi kalian, ya. Ketika kalian berbicara membabi buta, tantrum, hancur lebur kalian di hadapanku, kalian yang akan malu. Kalau aku udah terbiasa ngadapin kalian, ya, setiap omonganku ku pertanggungjawabkan. Aku ada dasarnya, dalilnya ada semua. Sejak kapan malaikat nggak ada hawa nafsu? Kalau malaikat nggak ada hawa nafsu, maka tidak ada itu yang kawin dengan anak-anak manusia itu. Paham kalian? Waduh, ngelek ya? Ngelek ya, Bang? Ya, bertanya saja. Sudah saya katakan kalian bertanya saja. Jangan jelaskan iman kalian. Saya ndak butuh penjelasan iman kalian, karena nanti kalian blunder. Kalian menjelaskan nggak pakai data. Saya butuh kalian bertanya saja. Kenapa? Ketika kalian bertanya, itulah misi saya berdakwah, menjelaskan agama Islam. Bukan malah dengerin celotehan kalian tentang agama kalian. Nggak butuh saya. Ayo, bertanya saja. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Selanjutnya Al Gaul. Gamo. Oke, halo. Tadi maaf, saya ini ketomba. Jadi saya ke Gamo ya. Oke, brother. Ini tadi temanya yang saya dengarkan sangat seru sekali. Perdebatan antara Uni Rifa dan salah satu seorang. Saya boleh menanggapi hal tersebut aja ya, Umi ya? Boleh. Silakan. Pakai data ya, Dek. Juga mau kalau bicara pakai data. Agak bingung juga kan. Ya, pakai data ya, Dek, kalau bicara ya. Untuk menanggapi pertanyaan Umi tadi yang bilang Tuhan saya punya hawa nafsu. Ya, dia punya, tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu, Umi. Oke, dia punya ya. Oke, clear. Artinya dia punya ya. Oke, silakan. Ya udah. Tapi dia tidak. Tuh, dengar teman-teman Kristen ya. Kawan kalian ya, itu saya juga punya hawa nafsu, bukan berarti saya ngesek tiap malam, kan nggak gitu juga konsepnya, brother. Saya cuman pengen kalian jujur, Tuhan kalian punya hawa nafsu atau enggak. Maka ketika kalian mengatakan Tuhan kalian punya hawa nafsu, ya sudah, dia manusia 100%. Ketika kalian katakan dia tidak punya hawa nafsu, maka dia manusia yang nggak normal, maju kena, mundur kena. Bukan berarti setiap kita punya hawa nafsu, kerjaan kita cuman malam-malam ngewe aja, enggak kan? Enggak loh, nggak ada kayak gitu. Orang ODGJ itu yang kayak gitu, ya. Ya, jadi intinya apa? Kalian itu sepakati dulu Tuhan kalian tuh punya hawa nafsu atau tidak. Kenapa? Ketika kalian katakan di surga kalian tidak punya hawa nafsu, apakah Tuhan kalian yang punya hawa nafsu di dunia ini nggak punya hawa nafsu lagi ketika naik ke surga? Lalu makanya saya tanya, apakah tubuh Tuhan kalian itu nggak punya kelamin lagi? Kalau memang dia tidak punya hawa nafsu, tuh kelaminnya buat apa? Aksesoris, buat kencing. Ada kencing-kencing juga di surga nanti. Nah, inilah kenapa saya bertanya. Kenapa saya bertanya? Karena kalian selalu memframing surga kami penuh lendir, surga kami begini dan begitu. Maka saya mengkomparasikan kalian tuh tahu dari mana sih surga kalian nggak ada hawa nafsu dan tidak ada kawin-mawin? Bukankah di surga kalian itu setiap yang ke surga itu, Henok, Elia, itu tubuhnya itu ndak gugur, dagingnya nggak hilang loh. Tidak hilang. Dan mohon maaf, tidak ada kisah Enok dan Elia kehilangan kelamin di dunia. Nggak ada. Kalian pikir ketinggalan kelaminnya di dunia gitu? Nah, jadi ini kalau diskusi itu pakai data. Kita pakai indikator-indikator. Maka tunjukkan bahwa di surga kalian tidak ada kawin mawin, itu datanya pakai apa? Jangan pakai ayat ketika hari dibangkitkan tidak ada kawin mawin, itu belum di surga. Yang namanya bangkit itu belum langsung di surga, dihakimi dulu, baru nanti dipilih mana ke surga mana ke neraka. Nggak ada. Tidak ada istilahnya orang Islam memahami ketika bangkit dari kubur langsung cari barang buat dikawinin. Nggak ada ODGJ itu. Ada aja, ya. Jadi tolong tunjukkan dalil di surga kalian tuh nggak ada hawa nafsu. Silakan. Kalau nggak ada dalil di surga kalian tuh nggak ada hawa nafsu, jangan sok-sokan lah. Jangan membawa doktrin sesat
Jangan membawa pengajaran yang nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Ya, begitu. Silakan bertanya saja, non muslim bertanya aja, nggak usah jelasin agama kalian. Kecuali yang kalian tunjukkan tuh data atau dalil. Nggak usah kalian jelaskan panjang lebar agama kalian. Yang kami butuh tuh dalilnya. Bacakan dalilnya. Kalau kalian mau menjelaskan baru boleh. Tapi dalil nggak ada, nggak usah jelasin. Nggak penting. Kami mau siar Islam aja. Silakan bertanya agama Islam. Joshua Al-Gaul bertanya tentang Islam saja. Kalau mau menjelaskan agamamu, dalilnya yang penting. Penjelasannya nanti belakangan setelah dalil kami lihat dulu. Silakan. Halo. Ya. Ya lu. Saya menanggapi sedikit saja yang tadi yang sempat berargumen sama Uni ya. Sedikit saja. Muslim, brother Al-Gaul. Kristen. Oke, silakan. Mau nanggapi yang mana? Statement saya mana yang mau ditanggapi? Yang mengenai burung tadi, sebenarnya Uni Rifa yang mulai dulu ngatain burung, makanya panjang lebar. Loh, saya berkata Tuhan kalian itu katanya nggak punya hawa nafsu, lalu saya tanggapi, kalau memang Tuhan kalian nggak punya hawa nafsu, lalu burungnya itu buat apa ketika dia bawa ke surga? Itu dia. Jawab, hawa nafsu itu bukan cuma sekedar hubungan suami istri. Hawa nafsu itu makan juga. Hawa nafsu. Jangan, Uni. iya, saya lagi nggak bahas hawa nafsu makan, saya lagi bahas itu kelaminnya ketika dia di surga itu untuk apa? Nah, di itu makanya Jawab saya bilang ya, sedikit data. saja. Silakan. Uni yang Silakan. bilang ke kelamin, dia nggak pernah sebut ke kelamin. Memang saya bawa kelamin, saya tanya ketika Tuhanmu dikatakan tidak punya hawa nafsu, lalu kelaminnya buat apa? Lalu dijawab sama kawanmu untuk menggenjot. Udah, sekarang nggak usah bahas itu, saya tanya. Berarti Uni yang duluan Ini apa sih ini orang hawa nih? nafsu. Nah, yang Ya udah, seterusnya- Ini apa sih ini orang nih? Pertanyaan. Buat apa? Buat Bawa apa? ke langit buat apa? Iya, buat apa Pertanyaan. dibawa ke langit kelaminnya? Buat apa? Iya, buat apa? Kok buat apa? Di surga Loh, bukan kan bingung mengenai- dia. Saya tanya bukan di surgamu, saya tanya ketika dia ke surga kelaminnya hilang atau masih ada? Kenapa sih? Ya udah, Ini saya pertanyaan make sense loh. Pertanyaan. Ini pertanyaan Iya, ini mendingan pertanyaan nanya rasional aja. loh. Berat kan Bang ditanya Saya udah begitu. bilang dari tadi, jangan kalian coba menjelaskan iman kalian, nanti kalian hancur. Karena kitab kalian tidak menjewantahkan hal-hal eksplisit tentang Kok sesuatu ada? yang kalian. Ayo udah coba tunjukin. Tuhanmu pakai kelamin nggak ke surga atau kelaminnya ditinggal di dunia? Bukan masalah kelamin atau enggak. Dia Saya lagi bahas kelamin. Saya lagi bahas kelamin Tuhan. Oh Kelamin ya kan ajaran Tuhanmu Anda memang kelaminan. Ya, Oh nggak ada. Ini gara-gara Yesus Saya nggak tahu. ada. Loh, ketika saya mempertanyakan fungsi kelamin Tuhanmu, lalu kau bilang ajaran saya kelamin, padahal kitabmu yang dilarang diedarkan di Amerika gara-gara vulgar. Sejak kapan Kitab Al-Quran Anda nggak diakuin sama sekali. Mana? Kitab Siapa? Anda Mana nggak datanya? diakuin sama Ya, sekali. mana buktinya? datanya? Mana buktinya? Mana? Buktinya emang ada Mana? diajarkan di sekolah. Ada Iya. diajarkan di sekolah Amerika. Ada, Nggak ada, nggak diajarkan. Ada. Nggak ada, bohong kau Anda. tahu kau tahu dalil Al-Quran Apa? itu diletakkan di Harvard. Apa? Juan call yang mau kau bawa. Juan call mau kau bawa. Kita lagi bilang Harvard, dia bilang Juan Call ini orang ODGJ. Kutanya lagi, kelamin Tuhanmu gunanya apa? Kan pernah Uni bilang Juan saya tanya, Call kelamin adalah jangan lari. mengatakan agama saya Aduh, adalah agama damai. Apa Padahal ini? enggak. Tadi kau ngomong apa sih? saya kembali dari Saya awal. tanya Saya kembali sekali di lagi. awal. Saya Udah kembali di nggak awal. usah. Jangan Saya kau bukan kembali di bosku. awal. Kau di sini orang yang bertanya ya. Karena kau nggak juga bertanya, maka aku yang bertanya. Kelamin Tuhanmu gunanya untuk apa di surga? Jawab, silakan. Yaudah, saya tanya sekarang. Kenapa nggak mau menjawab? Enggak, saya tanya kan kembali Kenapa ke nggak awal. mau menjawab? Malu Kembali ke menjawab. awal kan Makanya Uni diam dulu. bilang, Nah, ini teman-teman ya, perhatikan. Inilah kenapa saya menggunakan diksi ini supaya mereka Yaudah, sadar sekarang saya bahwa nanya ketika deh. menyembah Tuhan berkelamin Saya itu nanya deh. membuat pikiran Sesuai menjadi apa? permintaanmu, saya nanya. Masa ini apa sih nih orang nih? Diam dulu, apa sih? Lu kayak emang lu bos di sini. Nanti lu bertanya. Kenapa teman-teman saya pertanyakan untuk apa guna kelamin Tuhan? Karena mereka ini adalah orang yang suka memframing, mengatakan surga Islam begini, surga Islam begitu, surga kami itu nggak ada loh hawa nafsu. Pertanyaannya yang rasional adalah kalau memang di surgamu nggak ada hawa nafsu, lalu kelamin Tuhanmu buat apa? Buat kencing? Hah? Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena memang Tuhanmu itu ketika naik ke surga emang kelaminnya ditinggal. Nah,
Jadi ketika kalian tidak mampu menjawab itu, jangan kalian membawa asumsi liar. Doktrin kalian nggak usah dibawa di sini. Kenapa? Ketika kalian mencoba menjelaskan doktrin yang tidak ada landasannya dalam Bible, kalian hancur. Bicara seenak udel, akhirnya menghujat. Gitu, ya. Nah, sekarang saya, kalau tidak bisa menjelaskan, nggak usah jelaskan. Mending bertanya saja. Silakan. Iya, Pertanyaan saya pertama. bertanya deh. Saya bertanya. Pertanyaan pertama ya. Sebutkan siapa saksi, bukti dan fakta sejarah dari agamamu, dari Muhammad yang keluar dari gua. Itu aja. Oke. Saya mau menjelaskan, kau diam. Ya, apa yang dimaksud dengan sejarah? Silakan dijelaskan. Sejarah itu apa? Kebenaran masa lalu yang tidak bertentangan dengan kebenaran lainnya. Siapa yang bilang itu? Saya. Coba. Kau siapa? Jelaskan agamamu. Jelaskan Kau agamamu. siapa? Bentar dulu. Kau mengatakan bahwa sejarah itu kebenaran masa lalu. Coba kau tunjukkan sama aku definisi itu dalam semua kamus filsafat dan kamus bahasa, bahwa sejarah adalah kebenaran masa lalu. Sejarah itu dari bahasa Arab, sajaratun. Artinya apa? Ya, apa yang dipelajari oleh manusia tentang genealogi, tentang silsilah yang dokumentasinya masih ada dan didukung oleh pembuktian disebut dengan sejarah. Kau tahu, bahkan tarikh, diam dulu, dalam Islam ada yang disebut dengan tarikh, sirah nabawiyah, itu lebih tinggi daripada sejarah, karena kadang sejarah tidak mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Tidak ada satupun ilmuwan yang mengatakan, bahkan arkeologi pun itu berupa tafsiran. Kau pikir aku nggak belajar itu? Arkeologi, bahkan ketika seorang ilmuwan menemukan benda dari masa lalu, itu tidak absolut kebenarannya, tapi ditafsir. Karena tidak ada yang betul-betul datang ke masa itu untuk membuktikan seperti apa yang dimaksud, bahwa benda ini dipakai untuk apa, tapi ditafsir menggunakan rasionalitas dan menggunakan alat-alat yang ada. Lalu kau bilang kitabku harus sejalan dengan sejarah. Hei hantu, Al-Quran itu perkataan Tuhan. Turun kau. Kau pula ngatain aku hantu. Kau hantu karena kau sok-sokan di sini ngajarin aku. Kau pula yang membawa definisi sendiri. Sejak kapan sejarah itu lebih tinggi daripada Al-Quran? Sejarah itu karangan manusia. Al-Quran lebih di atas sejarah. Hadis pun di atas sejarah. Karena hadis mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kok kau suruh Al-Quran turun drastis jadi sejarah? Hantu, kau hina Al-Quranku. Kalau kitabmu baru harus diverifikasi dengan sejarah, karena kitabmu dibuat sama manusia, harus ada validatornya. Al-Quranku itu adalah perkataan Tuhan, bukan sejarah. Di bawah di atas sejarah ribuan kali. Hadis sirah nabawiyah saja bahkan lebih tinggi daripada sejarah. Buku sejarah siapa yang mau kau bandingkan dengan sirah nabawiyah? Ayo, bisa nggak menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Absolut nggak? Sementara riwayat saja itu jelas siapa yang memberi informasi. Kau bandingkan sejarah dengan hadis, tidak level. Hadis bahkan lebih tinggi jauh daripada sejarah. Enak aja kau bilang Al-Quran harus divalidasi sama sejarah. Hantu belau, nggak level. Kitab kau wajar harus divalidasi dengan sejarah, karena kitab kau dikarang manusia. Al-Quran itu informasi yang datang dari Tuhan, yang mana ada tantangan-tantangan di dalamnya untuk membantah bahwa dia adalah firman Tuhan. Al-Quran itu tidak butuh validasi sejarah, tapi tidak ada satupun ilmu saintifik yang mampu membantah Al-Quran. Nah aja kau pikir sejarah itu apa? Absolut kebenaran sejarah. Sejarah siapa yang absolut? Sejarah Tuhanmu absolut. Coba kau tunjuk sama aku, siapa yang lihat Tuhanmu bangkit? Hah? Dari mana kau tahu tentang Tuhanmu itu? Siapa nama penulis kitabmu? Bisa nggak kitabmu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Kalau hadis bisa, Al-Quran bisa. Enak aja Al-Quranku disamakan dengan sejarah. Hadis saja nggak level dengan sejarah. Sejarah itu karya manusia, hasil penyelidikan, hasil analisis, pakai teori ilmiah. Tetap tidak absolut. Yang namanya saintifik itu dinamis. Teori saja dari para ilmuwan itu kalau berupa teori
Kalau ada yang mampu membantah bisa berubah, paham kau? Apalagi sejarah. Sejarah itu bisa menggunakan pengaruh orang yang hidup pada zamannya atau dipengaruhi atau memiliki kepentingan, itu bisa. Artinya tidak absolut. Makanya ada kemarin upaya merubah sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda selama 300 tahun. Itu bukti sejarah itu tidak absolut. Terus kau pula Al-Quran divalidasi sama sejarah, hantu belau. Rendah kali Al-Quran kau buat, nggak bisa. Sejarah itu buatan manusia. Kitab kau boleh divalidasi sejarah, tapi masalahnya sejarawan mana yang menuliskan Tuhan kau pernah bangkit? Sejarawan mana yang menceritakan kisah Tuhanmu seperti itu, pernah menghidupkan Lazarus? Coba, sejarawan mana yang melihat Tuhanmu membangkitkan Lazarus? Pakai data. Kau pikir aku nggak belajar metode-metode sejarah? Hah? Enak aja kalian. Mana fakta sejarahnya? Riwayat lebih tinggi daripada sejarah. Bahkan Sirah Nabawiyah itu jelas. Penulisnya siapa? Ibnu Hisham, mengambil Ibnu Hishak, jelas. Ibnu Hishak mengambil hadis-hadis, jelas. Hadis-hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang memang ada hidup pada zamannya. Sejarah Tuhanmu, Flavius Josephus tahu dari mana Tuhan kau itu adalah anak Maria? Coba, kutanya. Flavius Josephus hidup nggak sejaman dengan Tuhanmu? Flavius Josephus ahli sejarawan yang mengatakan Tuhan kau begitu dan begini. Tunjuk sama aku mana data Flavius Josephus bertemu dengan murid-murid Tuhanmu sehingga dia mendapatkan sumber yang absolut mutlak kebenarannya. Kau udah jelas dikatakan orang Yahudi itu suka merubah sesuatu pada tempatnya. Tuhan kau aja dituduh anak zina. Percaya pula kau sama Flavius Josephus sebagai orang Yahudi? Ada-ada aja kau. Udah jelas dikatakan bahwa orang Yahudi itu ular beludak, kau munafik dari Parisi, kata Yesus. Kau percaya pula kau sama semua perkataan orang Yahudi. Kalau Al-Quran, hadis saja yang meriwayatkan itu dilihat akhlaknya dulu. Pernah nggak dia menipu? Pikirannya terganggu nggak? Pelupa nggak dia? Kalau pelupa, pernah menipu, doif, lemah. Ini jangankan Al-Quran, hadis saja tidak level dengan sejarah. Lebih jauh tingginya hadis. Mari kita uji. Naik profesor sejarah ke sini. Naik profesor sejarah, kita bahas metode ilmiah sejarah. Ya, ayo bahas. Kalau aku pakai ilmu ulumul hadis. Ilmu ulumul hadis itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu hadis. Apa saja yang dipelajari? Siapa yang merawi hadis itu? Apakah orang yang merawi itu bertemu dengan si perawinya? Harus jelas itu. Ini ketika Flavius Josephus menceritakan Tuhanmu, kau bilang Tuhanmu masuk sejarah. Dari mana kau tahu kalau yang masuk sejarah itu anak Maria, bukan Yesus Barabas? Apa bukti otentik bahwa yang dituliskan Flavius Josephus itu anak Maria? Bisa nggak tunjukin? Kalau aku, siapa yang menceritakan bahwa Muhammad itu adalah Muhammad anaknya Abdullah? Aku bisa jelaskan pakai data aku. Bisa aku tunjukkan. Nah kalian, kitab bersandar kok kepada sejarah, firman Tuhan kok bersandar sama sejarah. Gak malu-maluin itu. Berarti Tuhanmu gak pede. Tuhanmu gak benar berarti. Ya, Tuhanmu itu ketika berbicara harus divalidasi dulu sama sejarah. Al-Quran kami tidak butuh sejarah untuk validasi, tapi sejarah tidak bisa membantah Al-Quran. Nah itu, tunjuk kalau ada bantahan-bantahan tentang Al-Quran secara ilmiah gitu. Lanjut. Pasien selanjutnya. Joso. Minimal kalian belajarlah secara teratur. Definisi sejarah apa? Sejarah sebagai ilmu itu apa? Apakah sejarah itu adalah kebenaran yang absolut? Sejak kapan sejarah itu bisa absolut kebenarannya? Berakhir sudah diskusi Uni Rifa dan para apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.